banget. Iya, lucu banget. Hai guys, lagi ngobrolin apa? Seru banget kayaknya. Lagi ngapain? Gak penting. Oh gitu. Guys, udah baca grup chat belum? Si Cucurut deket sama Sivi. Iya wey. Grup chat apa tuh guys? Grup chat cewek-cewek sekelas. Aku belum di-invite ke grup. Gak bisa, ini grup tuh udah lama sebelum kita semua kenal sama lo. Guys, nanti malam ke rumah aku ya, kita barbekyuan. Wah, asik banget. Aku boleh ikut kan? Gak bisa, ini udah pas 10 orang, gak bisa nambah. Oh, nggak apa-apa. Aku lupa. Nanti malam aku juga ada acara. Guys, siap-siap. Gue udah pesen mobil buat kita ke mall. Yeay, makasih ya. Lo gak bisa ikut, Ren. Mobilnya udah penuh. Ya, nggak apa-apa. Aku naik Grab aja ke mallnya. Mending gak usah deh. Kita ke mall mau nonton bioskop dan tiketnya pas-pasan. Percuma kalau lo ikut juga gak bisa ikut. Ya udah, next time aja deh. Seru banget ya guys hari ini. Iya. Aku bisa pilih mau jadi apa? Pengusaha atau dokter? Cita-cita aku kan dari kecil pengen jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Nak, kamu pilih jadi pengusaha kan? Kamu akan jadi pengusaha kaya raya kan? Maaf, Pak. Aku pilih jadi dokter. Apa? Dasar anak bodoh. Kamu kan tahu mama papa maunya punya anak pengusaha kaya raya. Ma, Pa, adik pilih jadi pengusaha kaya loh. Adik memang bisa diandalkan, tidak seperti si Ren, bodoh. Hei, mulai sekarang papa nggak mau membiayai uang sekolahmu lagi, Ren. Kamu angkat kaki dari rumah ini. Mama anggap kamu sudah mati. Tapi apa salahnya jadi dokter, Pa, Ma? Kami tidak sudi punya anak dokter. Kami maunya punya anak pengusaha kaya raya. Selamat pagi, Dr. Ren. Pagi semuanya. Dokter, ada pasien yang membutuhkan bantuan Anda. Sepertinya dia butuh dioperasi, tapi ada masalah. Baik, saya ke sana. Dokter, tolong suami saya. Dia sekarat, dia butuh dokter, tapi kami tidak punya uang. Mama, Papa, please izinin aku jadi dokter. Aku pengen jadi dokter gratis biar bisa ngobatin orang-orang sakit yang gak punya uang. Dasar anak bodoh. Hidup itu untuk mencari uang, dan papa nggak suka seorang dokter. Adikmu akan menjadi seorang pengusaha kaya. Kami tidak mau punya anak sepertimu. Pergi kamu, dasar anak bodoh. Kamu Ren kan, Nak? Iya. Ma, ayo kita pergi dari sini. Papa malu. Tunggu, jangan pergi biar anak bodoh ini membantu kalian. Kenapa kamu mau membantu kami, Nak? Kemana adik? Bukannya dia menjadi pengusaha kaya? Adikmu membuang papa dan mama setelah dia menjadi pengusaha kaya. Dia tidak mau mengakui kami sebagai orang tuanya karena malu. Kami hidup melarat dan tinggal di kolong jembatan. Operasi sukses, Papa sudah sehat kembali. Makasih Ren, untuk biayanya akan kami cicil. Tidak usah, semuanya gratis dan kalian juga bisa tinggal di rumahku. Nak, maafkan papa dan mama yang dulu jahat sama kamu. Jumlah suami, bukannya cuma boleh punya satu suami ya? Ren, mama pulang. Mama kemana aja udah 3 hari nggak pulang? Ke rumah temen, Nak. Hah, suami mama ada 2? Jangan bilang-bilang papamu, sebenarnya mama punya suami lain di luar sana. Keterlaluan banget mama, masa punya 2 suami sih? Ren, tumben kamu datang pagi sekali. Iya nih bu, lagi bad mood di rumah. Oh, pantes. Hah? Ibu punya 4 suami? Iyalah, 1 doang mana cukup, 4 aja masih kurang. Wanita mana lagi yang harus kupercaya? Reno, kamu kenapa galau gitu? Istriku selingkuh, Ren. Dia nikah sama cowok lain. Mas Reno, jangan tinggalin aku. Sana pergi sama suami keduamu aja. Nggak mau. Astaga, ternyata ada 6 suami, bukan cuma 2. Hah? Ada 6 ternyata? Aku bisa jelasin kok. Aku bisa tahu berapa banyak pahala setiap orang. Permisi, paket. Paket siapa ya? Atas nama Squidward. Oh iya, itu punya adik saya. Wah, pahala bapak kurir banyak banget. Ren, liatin pahalaku dong ada berapa? 10%. Pasti salah, masa cuma segitu? Gue kan sering bagi-bagi duit ke orang biar kelihatan baik. Kamu nggak tulus sih. Apa sih? Berisik lo, Ren. Ren, boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Den? Tolong kasihin uang 500.000 ini ke pemulung itu. Kasian banget dia. Kenapa nggak kamu kasih sendiri aja? Aku nggak mau ada orang lain yang tahu kalau aku berbagi, karena aku ikhlas. Wah, pahala kamu gede banget. Pak, ini ada uang dari orang gak dikenal. Terima kasih, Nak. Tapi ini terlalu banyak. Bapak tidak mau mengemis. Bapak mau bekerja saja. Rezeki, Pak, nggak boleh ditolak. Ya udah, Bapak terima untuk beli makanan buat anak-anak yatim karena ini terlalu banyak. Wah, pahala Pak pemulung besar banget. Wah, aku bisa melihat gaji masa depan orang. Ma, adik mau jadi pilot, pasti gaji adik besar. Mama dukung kamu, adik.
Kalau aku mau jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Yah, jadi dokter mah nggak ada masa depan, gajinya paling kecil. Apalagi kakak dodol. Gaji masa depan adik cuma 50.000. Apa sih kakak, sirik ya? Kalian udah nentuin cita-cita kalian belum? Gue mau jadi guru, Ren. Wah, gaji kamu 5 juta nanti. Kalau gue mau jadi arsitek soalnya gue jago gambar. Wah, gaji kamu gede banget nanti. Kalau gue mau jadi beban keluarga aja gue nggak punya cita-cita. Ih, jangan gitu, kamu harus semangat. Tuh, gaji masa depanmu 15 juta. Serius? Masa iya orang bodoh kayak gue gajinya segitu? Ya, masa depan gak ada yang tahu. Gue Siska, anak orang paling kaya. Sekolahan gue aja mahal. Gaji gue pasti paling besar di antara semua orang. Siska, gaji kamu cuma 80.000. Gak mungkin, gue kan orang paling pintar. Berkomunikasi dengan orang mati yang gak maulah, serem banget. Lo gak bisa nolak, Ren. Itu udah takdir lo harus terima. Aduh, merinding banget. Nak, kamu nggak pilih bisa berkomunikasi dengan orang mati kan? Enggak kok, Ma. Bagus deh, mama khawatir kamu kagetan. Halo, tempat duduk di sebelahmu kosong nggak? Ren, lo ngomong sama siapa, halusinasi ya? Ngomong sama dia. Siapa, orang kita cuma berdua di sini? Hei, kamu yang tadi duduk di kelas kan? Kamu udah meninggal ya? Iya, aku udah meninggal 5 tahun yang lalu. Penyebabnya apa? Jangan tanya-tanya, aku nggak suka ditanya soal itu. Iya, maaf. Hei kamu, jangan pulang ke rumah. Emangnya kenapa? Kamu dalam bahaya. Aneh banget sih kamu ngomong setengah-setengah. Cuma peringatan aja, kayaknya bakal terjadi sesuatu sama lo. Ma, aku pulang. Akhirnya kamu pulang juga, nak. Mama udah nungguin kamu dari tadi. Mah, ada acara apa di rumah kita? Kok rame banget? Rame gimana? Orang kita cuma berdua di sini. Ren, semua orang yang lo lihat itu orang yang dibunuh mama lo, termasuk gue. Alasan? Alasan apa maksudnya? Ren, Mama lupa kasih tahu kalau hari ini kamu harus memilih alasan kamu meninggoy. Apa? Aku nggak mau pilih alasan aku meninggal. Wajib, nak. Semua orang wajib pilih. Ya, yang jelas aku nggak mau meninggoy keselak siput. Aku harus pilih alasan yang paling gak sakit dan gak menderita. Semoga ya, Ren. Setahu gue belum ada yang dapat pilihan bagus. Halo, Ren. Kamu kenapa pakai helm di kelas? Aneh banget. Alasan meninggoy aku ketimpuk batu, Ren. Jadi aku pakai helm kemana-mana. Ren, udah dapat alasan meninggoy belum? Ya, belum lah. Masa tadi aku dapat alasan keselak siput? Kenapa lo nggak ambil, Ren? Itu udah bagus tahu. Setahu gue, semakin lo nolak, semakin dapat yang parah. Kali ini apa ya? Tenggelam. Enggak, aku nggak mau tenggelam. Ren, tenggelam kan gak sakit. Kata siapa weh, nanti kalau aku dimakan ikan hiu gimana? Ren, jangan nolak mulu, nanti lo dapet yang mengenaskan baru tahu. Apa iya makin nolak makin buruk? Ya enggak lah ya. Astaga, kamu kenapa pakai baju astronot kayak gitu? Ini baju anti api, Ren. Alasan meninggalku karena kebakaran. Semua orang jadi aneh sejak tahu alasan meninggoy mereka. Semoga kali ini pilihannya bagus. Ren, kamu kenapa? Aku nggak milih alasan meninggalku dan tiba-tiba kepilih secara otomatis. Apa? Kepilih otomatis? Iya, kan kita cuma punya 3 kali kesempatan buat milih. Aku nggak tahu soal itu. Alasan meninggoy aku ketabrak mobil. Aku jadi takut keluar rumah. Gimana ya? Ren, kamu harus cepet nentuin pilihanmu sebelum semuanya terlambat. Iya. Berarti ini kesempatan terakhirku dong. Semoga kali ini pilihannya bagus. Hari ini vote penentuan jelek atau cantik. Katanya kalau hasil vote-nya jelek, kamu bakal menghilang. Aku vote kakak jelek. Dek, kamu tega banget ke kakak. Aku pengen jadi anak tunggal biar semua harta orang tua jatuh ke aku. Mama juga vote kamu jelek karena mama pengennya punya anak pertama cowok. Vote gue udah 100% cantik. Wah, selamat ya. Aku seneng dengernya. Lo kan yang kemarin sok jadi pahlawan nolongin Lala pas gue bully. Lo gue vote jelek. Itu kan anak yang gak punya bapak. Iya, bapaknya meninggal pas muda. Pasti bapaknya lemah dan jelek. Jangan hina bapak aku. Diem lo, susul aja bapak lo sana. Guys, yang mau gue kasih duit 1 juta, vote Ren jelek ya. Gue mau. Gue juga mau. Aku bakal menghilang bentar lagi. Ren, ayo ikut kami. Jangan bunuh aku. Siapa bilang kamu bakal mati? Kamu harus pergi dari kota ini karena kamu akan diangkat menjadi tuan putri di kota lain. Harusnya gue yang diangkat jadi tuan putri. Hasil vote gue cantik. Kecantikan itu bukan dari wajah, tapi dari hati. Hasil vote ditentukan dari perbuatan. Suami culun atau mafia? Mending mafia dong. Sayang, aku pergi ke kampus dulu ya. Oke, kamu harus pakai jaket dan masker ini kemanapun. Tapi... Udah, nggak ada tapi-tapi. Ingat, kamu nggak boleh berteman atau berbicara dengan siapapun apalagi cowok. Dan sembunyikan identitasmu.
Ih, itu anak baru. Kayaknya dia mainan deh, nggak jelas banget. Penampilannya kayak gitu lagi. Wih guys, ada anak baru namanya Riko. Ganteng abis gila. Dan katanya dia anak konglomerat, keturunan bangsawan. Dia ambil S2 di sini. Wih, calon doiku tuh. Enak aja ngimpi kamu. Oke, selamat pagi semuanya. Yang duduk di belakang boleh buka maskermu? Maaf Bu, saya lagi flu. Ih, si orang aneh itu. Jangan-jangan mukanya burik kali ya. Kamu kenapa masuk toilet cewek? Maaf, aku salah masuk toilet. Kamu anak baru juga ya? Oh iya, itu kamu kenapa babak belur gitu? Kamu butuh bantuan. Jangan sampai ada yang tahu.